bapak-bapak Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah, para pimpinan ranting Muhammadiyah dan juga Aisyah, anggota jamaah Masjid Taqwa, khususnya kepada anak sekalian, siswa-siswi, para pelajar SD Muhammadiyah Gunung Tuan Perbuatan ini, insyaallah kita lanjutkan ayat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Apa saja tentara Allah yang di langit sangat banyak. Ada malaikat, ada bulan, ada bintang, ada matahari, dan semua yang ada di alam langit harus pakai alat kita melihatnya. Tapi tentara yang di bumi kan bisa kita jumpai, bisa kita temui. Ada tentara Allah kecil, mulai dari yang terkecil dulu. Fir'aun dengan kezalimannya, dengan keangkuhannya, dia merajalela, dia membuat berbagai macam propaganda untuk memusuhi Musa dan Harun. Lalu Allah kirim kutu. Di tubuh manusia banyak kutu, di air banyak kutu, namanya kutu air, di hewan juga banyak kutu. Habis dari situ Allah kirim lagi belalang. Setelah itu Allah kirim lagi katak. Dibuka pintu rumah, katak banyak di rumah. Berangkat keluar rumah, banyak katak di luar. Dibuka bejana, dibuka mangkuk, cangkir, periuk, katak ada di dalam. Yang tidak mungkin katak bisa masuk ke dalam. Itulah tentara Allah untuk menghukum musyrikin dan musyrikat. Ada lagi dalam Al-Quran yang menjadi cobaan ujian buat manusia, juga pernah dijadikan azab kepada seorang raja. Namrud memusuhi Ibrahim, membakar Ibrahim, menghalang-halangi dakwah Ibrahim. Allah kirim nyamuk kepadanya. Di atas kutu lagi besar ada nyamuk. Allah tidak mengutus malaikatnya karena terlalu istimewa nyamuk ini kalau mengerahkan malaikat. Allah hanya kirim seekor nyamuk sebagai penghinaan kepada musuhnya. Namrud didatangi seekor nyamuk. Ini kan ditampari dan apa dipojar-pojar dia dalam. Akhirnya nyamuk ini masuk ke lubang itu, masuk ke hidung si Namrud. Hidup di dalam rongga-rongga kepalanya berputar-putar. Ning saja orang itu di ulu ni Namrud. Kadang sudah sampai ke otaknya, sakit kepala, akhirnya minta tolong kepada orang lain. Anak manci dulu, dan tahan be, tidak tokok dulu kujolone, igimbal kalap ya so, kurang bobo. Dalam namara di menggimbal itu dirajai, karena raja, dia Namrud, penguasa yang zalim, anyaya, menghalang-halangi dakwah. Semua orang takut berhujung kepadanya. Lalu bala tentara ini kan kesempatan dalam kesempitan. Karena dendam lama, digimbal dia buat paling dia buat. Tapi bukan raja ini marah, justru dia bersyukur untuk madarah si menggimbalnya. Mencoba roh pulak tak kalaman si gimbal pulak. Namrud berada dalam penyiksaan nyamuk. Tentara Allah dikirim hanya seekor. Ada lagi makhluk Allah yang lain di atas itu. Apalagi ada namanya burung ababil dalam surah apa burung ababil? Surah Al-Fil. Burung ababil datang untuk membela Ka'bah,
Di saat Panglima Abraha datang dari Yaman membawa pasukan bergajah dengan peralatan tempur yang lengkap, Allah tidak kirim malaikat, Allah cukup kirim burung yang berombongan. Jadi ababil artinya burung yang berombongan. Di manakah burung itu sekarang? Wallahu a'lam. Dia tidak disebutkan bagaimana jenis burungnya, bagaimana model dan bentuknya. Dia hanya ada di kala itu saja. Itulah tentara. Jadi untuk mengazab orang munafik laki-laki dan perempuan, musyrik laki-laki dan perempuan, Allah punya pasukan, Allah punya tentara. Ada tentara langit, ada tentara bumi. Maka jangan sampai kita mendapatkan azab ini karena kemunafikan yang kita lakukan dan juga karena kesyirikan yang terus kita pertahankan. Bapak Ibu sekalian, dengan banyaknya datang hama dari udara, dari tanah, dari manusia terhadap tanam-tanaman kita, pada hakikatnya adalah bentuk azab kepada orang munafik dan orang musyrik. Kenapa disebut orang munafik? Dalam penampakan mata manusia dia ini adalah orang Islam, tapi dalam hatinya dia terus mencela akan takdir kekuasaan Allah. Dalam penampilannya dia berislam, dia beramal ibadah, tapi dalam prakteknya sehari-hari dia masih menyembah Tuhan selain Allah. Rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Dia sudah mampu berangkat haji, pulang haji kemarin, banyak tontonan yang menggelikan, bahkan terasa lucu dalam pandangan syariat agama. Dia berangkat haji itu kan bukti dia Islam. Dia beragama Islam. Yang kelima rukun Islam, berhaji bagi orang yang mampu. Apakah dia beriman? Tunggu dulu bagaimana cara dia pulang. Ternyata begitu dia pulang menunaikan ibadah haji, margoso ipain dewa gelmulak gunung Warayau di pasar lama marajat betul itu pun membalas niko ket mau ada make up maru tukang make up naik ning atau madu mai simak tulang sun cakir menurut cendok ibadah make up pun dia baju-baju kon oji betul semua di mai pakai muslim aja saru kegel naik mai kowe naik mai. Lalu begitu anak orang tuanya datang disambut jalan lebaya berkuh mahajjah wa Allah bil hajjah Allah akhir usia untuk mengalukal kuatnya. Orang tuanya kandung mau memeluknya, saking bahagia dan gembiranya melihat putrinya pulang dari haji. Dia sendiri belum berhaji, justru didorong dan dituling konmurda akhir usia untuk mengganggu pada tulmasnya dan make up hanya gara-gara persoalan menampilkan casing tadi kan, tapi dalam hati tidak menghormati ayat tadi. Sakit hati kedua orang tua, dia mengadu kepada Allah. Tentu azab itu datang lewat tentara Allah yang di langit dan di bumi. Allah turunkan pasukan dari tidak perlu dari langit. Akhirnya sanari wepehan jawan memulak pemohak mardalan matuo jolo dapat petuo benda martarumai wasjana marbaris-baris tuo hati bodoh hajjah malu pengapusi saja kan tidak hanya tuo utuh pemardalan diului ala uling kupu nama cari peling kupu manggoma kan si botoh wedang amina di pepahi ini di mana dia manggoma kan. Lalu dulu selalu sekian itu Madinah ngomong je nah hebat melakukan itu ni hajjah orang
Jadi dalam Islam dia benar, dia sudah berhaji, tapi dalam berakidah dia masih menyembunyikan kemunafikan dan kesyirikan. Islam dia hebat, tapi menghormati orang tua dia keliru. Syirik juga sama. Begitu sampai ke rumah, aman tu mending ujian saya kan, biar macam mau pion orang baru, mau pion mama, kau bang abang dalam di sana. Doi baju ayam tu rumah di sana ni kau ujian saya mah. Di sana para lo mengangkat pangpau ni kan, dah mula uji tu dah kan. Wah beda be, orang apa lo mengangkat pangpau. Biraman nadi populan, indahan baik besi, dohon siran dan siang yang tertulang nonton. Igin jam bisyaro bin nabar egel nyuci kan turu maton di birton ni madingin sayur matua bulu kan baru horas namunak poji lelai horas kun lebih itulah bentuk kesyirikan. Allah akan mengazab, tidak perlu menunggu pasukan langit turun, pasukan bumi bisa Allah gerakkan, tanaman padinya bisa gagal, datang wereng, datang garap, datang dari udara turun, datang dari bawah tikus, datang berbagai macam hama, karena kesyirikan terus dipertahankan manusia. Maka inilah bentuk azab Allah kepada orang munafik dan orang musyrik lewat pasukan langit dan bumi. Maka ini disebut dengan wa kana Allahu azizan hakima. Allah itu menunjukkan keperkasaannya dengan tegasnya menindak orang-orang munafik dan orang musyrik. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, dalam hal beribadah kita tidak boleh bermain-main atau tidak serius dalam sholat. Misal ketika kita sholat, tanganmu digigit nyamuk, garuk sekali, tidak boleh 3 kali berturut-turut. Datang lagi nyamuk digigitnya, garuk. Dan kalau bergerak seluruh tangan ini disebut dengan anggota badan besar, maka 3 kali dia bergerak membatalkan sholat, karena dia bergerak 3 kali. Jadi suntianya Pak Ustaz, paladong utuni memang kumananya ulang baik sudah cukup saja. Goman yang berguna 5 menit anak turun dan mengumai magnetik pemandung-mandungnya bentamu datang mengumai. Jangan pakai seluruh tangan. Jadi kita harus serius dalam melaksanakan ibadah. Tidak boleh menggerakkan anggota badan besar. Kalau jari-jari tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah keseluruhan tangan itu membatalkan sholat. Ayat berikutnya, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Bapak Ibu sekalian, tugas Rasulullah dalam surah Al-Fatah ayat 8 ada 3. Pertama, syahidan, dia akan menyaksikan dan suatu saat menjadi saksi buat manusia bahwa dia telah menyampaikan risalah Allah. Tapi kan Nabi Muhammad sudah tiada, intiqal ilah, dia sudah berpindah kepada alam yang lebih tinggi. Siapa yang meneruskan? Sahabat Rasulullah kan sudah banyak yang wafat, tidak ada lagi yang hidup. Siapa yang melanjutkan? Anak mereka, generasi berikutnya, tabi'in. Terus siapa lagi? Tabi'in. Diteruskan lagi kepada para ulama. Ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hanbali, dan murid-muridnya telah menuliskan risalah itu dalam banyak kitab. Ada kitab fikih, ada kitab tauhid, ada kitab hadis, dan kitab-kitab ini sudah dibaca di berbagai macam pendidikan dan dalam berbagai tingkatan. Ada juga tafsir, ada juga hadis, sudah dibaca dalam berbagai majelis dan kajian.
Artinya kan para ulama juga nanti akan ikut bersaksi. Para sahabat, para tabi'in akan ikut bersama Rasulullah memberi kesaksian bahwa risalah itu telah disampaikan. Suatu saat di akhirat Nabi Isa akan disidang. Dia akan dimintai persaksiannya, jadi saksi Nabi Isa. Wahai Bani Israel, sudahkah sampai risalah Allah itu kepada kalian? Sudah. Siapa namanya? Isa putra Maryam. Apakah dia sudah menyampaikan kepada kalian perihal perintah, larangan dan juga hukum-hukum? Belum. Kata umat waktu itu. Nabi Isa pun ditanya, Isa, sudahkah kau sampaikan? Tapi kenapa umat itu mengatakan kau belum sampaikan? Saya sudah sampaikan ya Allah. Lalu siapa saksimu? Siapa yang bisa membenarkanmu bahwa kau telah sampaikan risalahku? Maka Nabi Isa memohon, ya Allah, ya Rabb, tolong hadirkan semua umat Muhammad. Mereka akan bersedia bersaksi bahwa aku telah menyampaikan risalahku. Maka semua umat Muhammad ditanya, benarkah Isa putra Maryam telah menyampaikan risalahnya? Benar ya Allah, kata seluruh umat Muhammad. Dari mana kita tahu Isa telah menyampaikan dakwah itu? Karena kita telah membaca dalam Al-Quran. Jadi kita menjadi saksi buat para nabi dan rasul. Nabi dan rasul juga menjadi saksi atas umatnya, termasuk Nabi Muhammad. Jangan ada kemudian hari lagi bertahan bahwa dia belum pernah menerima dakwah Rasulullah. Dia pikir dengan tidak berjumpa Nabi, dakwah itu belum sampai ke kampungnya. Padahal Allah telah mengutus lobe, Allah mengutus malim, Allah mengutus kari. Kalau dimantai ini kan semua dong kan. Pitu tahun yang mengaji ibarat ni guru mengaji borgin pas genap 7 tahun baru nak ikoyok masalah ambek leher manusia gelap malim. Jadi mau malim kampung na mga laksanaon fardu kifayah suni fardu ain diutai kan malim kampung. Abang Musina marsiajar tusia sehingga pandai mengaji, pandai baca Al-Quran dan bisa mengajarkan Al-Quran yang dia pelajari. Mandung sekian tahun mamalu yang mengaji dengan tajwid, dengan lamunya, tilawahnya, akhirnya ibu obat jema malu. Ikoyok mamalu pun ileher mahuar dibayoi dengan gelar kori atau kari, ya kan? Ileher mah warna kari. Isa magalang kari, walau tanay gelar kari mesti takwa na lewat imam kari mustoni watuma kari. Dia gelar kari. Kenapa? Dia pandai membaca Quran. Orang yang belajar kepada kari, dia bisa baca Quran, namun belum bisa mengajarkan. Maka diberikanlah dengan gelar lobe. Indah sompat kepena lewati mandaroi marni ni kan mangan na khotom Quran ni anggo semua di sana jod magnikah sa dalam kerajaan isen may tamar khotom ning malili ma dung tobang dung baru di khotom ko musibinan tabangana sahih aso manupa masilobe lagu Quran ni dot tajwid ulang-ulang mana balu mengaji kan merkhotom kalai bawah sana dorjai buat sapat dengan kitnai bayo pakuli dan selalu dia mengaji nanti provokasi ada waktu menek tu ya cerita dakwah itu sudah dilanjutkan lewat ulama, lewat tuan guru, muridnya ada malim, dia ditetapkan menjadi malim kampung, mengurus fardu kifayah, mengurus jenazah, mengurus persoalan zakat, infak, wakaf. Dan dia juga punya murid namanya disebut dengan kari. Setiap banjar-banjar kan najolo lampu cimporo atau lampu sitoromah ko pinajolo lidi sangat pe utang may modal lagi bal-gibal na kan
patuh maksudnya dengan Nabi, itulah Han. Dan muridnya banyak yang berhasil dengan gelar lobe. Mereka jadi muazzin di masjid, mereka jadi muazzin di berbagai tempat ibadah, jadi imam, gelar-gelar lobe. Najolo cari tu, misalkan dengan sumbega, cari tu najolo. Usan nari pokok talik YouTube, marjajar ko, malongho, kaya tu masuitan, jadi imam ko ni. Isi dah putih sangat silsilah sih, wallahu a'lam bishawab. Itu orang sekarang kan, persajari yang orang HP, orang internet, dapat dia lukuna, ngabe, jawabannya mati masuk. Dari mana sanatnya? Wallahu a'lam. Songon kami mana bersiaga sebenarnya no. Endi Hasan belajar kepada Hamdan Nasution Islamic Center Sumatera Utara. Dia belajar kepada gurunya Buya Safar Banjarpobu. Buya Safar belajar kepada gurunya Tuan Haji Muhammad Ja'far. Tuan atau Ompung ni mantan bupati Sumeru. Muhammad Ja'far belajar kepada gurunya yaitu ayahnya Siddiq Syekh Abdul Qadir bin Sabit Al-Mandini Al-Qutasyanta Bandar Borota. Dia belajar kepada gurunya sampai kepada Syekh Sa'lullah, sampai terus ke atas Ali bin Abi Thalib, sampai terus kepada Rasulullah. Itu sanad kami dan kami pegang sanad itu. Tapi bangunan kian lo bedo gelarnya dan juga bedo berpotong main madu bang persejarah nak ame sundia huruf-huruf dan makhraj sudah tampil tu masjid awinda lepas kula bacaan mustati lawa pasihan tu pembaca baru pembaca mustati ni ya kan nak ke jam ni iba belajar dan menghafal Quran. Tapi itulah kehidupan manusia. Yang pasti suatu saat orang-orang yang belajar dengan sanad ini akan menjadi saksi kepada kaumnya dari mana dia dapatkan ilmu, dan Rasulullah juga akan jadi saksi. Inna arsalnaka syahidan, engkau Muhammad diutus adalah menjadi saksi. Dan kelak kemudian hari dia akan mempersaksikan apa yang telah dia sampaikan. Kalau urusan solat kita benar, maka kelak akan disaksikan oleh Nabi Muhammad solat itu benar, ajaran itu dari dirinya. Tapi kalau solat kita bermasalah, siapa kita akan membela? Fulan, apakah kau solat? Bagaimana caramu solat? Maka kita pun menjawab, solat begini, mengangkat kedua tangan setinggi bahu, ada yang lain setinggi telinga, meletakkan di dadanya, lalu membaca doa ibtidah Allahumma ba'id. Kalau semua tuntunan ibadah solat ini benar adanya dalam hadis yang diajarkan Rasulullah, karena Nabi Muhammad merintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku solat, maka Nabi Muhammad akan dimintai persaksian terkait ini. Tapi bayangkan bahayanya seorang yang solat asal-asalan, dia mengangkat tangan bukan setinggi bahu, bukan setinggi telinga, menjawab dalam pas tandingnya beliau. Pak Ustaz, dia ada pembuatan ni hilang yang mengangkat tangan waktu takbirulatnya lumayan. Anggo di Quran ini dong ikongsi di hadis kita dong. Mengangkat tangan waktu takbir nasional itu di bahu, Allah waktu takbir itu tortor mayai kan. Di Sokogora ada nalekat itu mikir saja kan angsipe na bono dilipat tangan ini di atas pusar kata Imam Syafi'i, di bawah dada kata imam yang lain. Anggoyeda itu di pusat dem seremenya anda bino tu sangat pandaput ni sebenarnya. Kalau Imam Syafi'i katakan di atas pusar, ya ikin yang pusar. Ulama lain mengatakan di bawah dada, berarti di perut. Pero wayon itu ni pusat sebenarnya. Auna waktu usia anak nama ngalumpit tangan so diturun di pusat na bayo parmata parkowar na pagbuat alangan dan dialaman. Azuni untuk pengalumpit tangan dia. Tapi dia lakukan itu dalam solat, siapa yang akan bela? Bacaan solat juga sama. Jadi itulah tugas Nabi Muhammad. Yang kedua, wamu basyirina, dia memberikan kabar gembira perihal siapa yang berbuat baik mendapatkan kebaikannya.
di dunia akan Allah balas, di akhirat juga akan Allah balas. Lalu wa nasira, menakut-nakuti manusia, siapa yang berbuat salah dunia akan mendapatkan balasan, di akhirat jauh lebih dahsyat balasan kita. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan amal jariah. Bisa jadi pahala jariah kita sudah meninggal dunia dan pahala terus mengalir. Bisa jadi dosa jariah kita sudah tiada tapi dosa terus mengalir. Amal jariah, amal yang terus mengalir, itu terjemahannya. Dan amal ini bisa dua, ada pahala, ada dosa. Orang yang pertama kali mendesain pakaian-pakaian yang membuka aurat, misalnya kalau tank top kan, bikini atau legging, ketika ini dipakai oleh wanita-wanita di dunia dengan menampakkan aurat, orangnya sudah mati, dia tetap mendapatkan kebagian dosa dari pakaian yang dia ciptakan. Orang yang pertama kali menetapkan adat istiadat ini salah dan keliru, dan tetap dipertahankan oleh manusia sampai saat ini, mereka orang-orang tua kita dahulu tetap mendapatkan dosa kiriman dari orang yang masih hidup di dunia. Bapak Ibu sekalian, anggo betul daru olong ruang tua mantai, betul olong ruang tumpung tai, atau tuanak miraja ada ninamora na turun siyan bagas kodan mabahat ituhak talaikan kuwan betul olong ruang antak kasirikani saunang bimandakot dosa alay na madumalik. Tapi kan kadang-kadang kita gengsi, ini ajaran orang tua kita, ini warisan leluhur, ini adat istiadat. Kalau menyalahi agama, tinggalkan. Kalau dia berbuat syirik, tinggalkan. Karena itu akan terus mengalir, merupakan investasi dosa buat orang-orang yang terdahulu. Kalau guna benar, sungun ni tawai dito, yan tak pakarejoy. Na syirik pakarejoy, dosa. Haranin dingin lang kung memang kirim paano dosa, kirim dosa untuk tumpuk wayang palay na julo doon na sumunod. Ang gumutulong ruwan niyo. Tapi kadang dia apply di dunia kewambahan mo. Jadi inilah yang disebut dengan mubasyirah wa nazirah. Terkait kebaikan diberikan balasan, terkait keburukan kejahatan diberikan juga balasan. Namanya amal jariah. Orangnya sudah mati tapi balasannya terus mengalir. Kebaikan ibadah juga sama. Siapa yang dulu berjuang untuk berinfak, membebaskan lahan pertapakan komplek Muhammadiyah di Gunung Tua Ipar Bundar ini, maka mereka terus mendapatkan aliran pahala. Siapa dulu yang ikut berjuang, gotong royong bahu membahu, berbaris memanjang sepanjang jalan sampai ke sungai, sampai ke kurangan, nah gotong royong mangar superoperan sakti. Mereka sudah tiada, masjidnya masih kita pakai, mereka tetap mendapatkan pahala. Siapa dulu yang banyak mendermakan hartanya, siapa dulu yang ikut pembangunan sekolah kita, konon kabarnya dulu ini adalah bangunan kayu sederhana, tapi mereka bahu-membahu mengambil kayu, memberikan beras, nganu ngepek, daan masuni lain, wartakar-takar, kan sebab apa? Iban tempat neganan dan mereka berjuang dengan harta, dengan beras, dengan tenaga. Mereka sudah tiada. Masjid dan komplek ini tetap kita pertahankan. Mereka tetap dapat kiriman Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diberikan Allah tugas tiga. Mubasyir yang pertama syahidah, dia akan menjadi saksi di dunia dan di akhirat. Wa mubasyiran, dia memberi kabar gembira bagi orang yang berbuat baik, beramal soleh, surga baginya, kehidupan yang layak di dunia. Wa naziran, dia juga menakut-nakuti orang, jangan berbuat buruk, jangan berbuat maksiat. Dunia ada tentara Allah di langit, ada tentara Allah di bumi, dan juga nanti di akhirat ada balasan neraka yang benar.
Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Firman Allah Subhanahu